هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى تجمع مقاصدنا واغفر لنا Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Hadaratil muhtaram, para alim, para ulama, para guru, para asatidz, khusus kepada guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Margini Matanullah Billah Hayati Matanullah fi umri, yang kami hormati pengurus DKM Masjid Darul Arqam, ada Kang Mansur, Ustaz Rasil, Kang Yani dan sebagainya yang semuanya tidak saya sebutkan, yang insyaallah tidak mengurangi rasa takdim saya. Alhamdulillah, di kesempatan yang mubarak ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka pengajian rutin setiap malam Isnin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan senantiasa bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Marilah sebelum kita memulai pengajian pada malam hari ini, kita kirimkan hadiah Fatihah kepada muallif hadzal kitab. Malam ini kita akan membaca kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Lahadatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi kiram. Wa sallallahu alaihi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Syaikhullah wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin sekalian, pada pertemuan selanjutnya kita sudah membaca kitab Sulul Taufiq. Pada hari ini kita akan meneruskan kitab Ta'limul Muta'allim dengan pembahasan faslun fi waqtit tahsil. Pasal ini menerangkan tentang kapan sebenarnya waktu terbaik atau produktif ketika seseorang sedang dalam menuntut ilmu. Kalau orang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tutuplah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya ketika teks itu dibaca bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban mulai dari kita lahir sampai kita dikuburkan. Tapi di sini ada sesi, artinya ada sekelumit atau apa bahasanya, atau keistimewaan bahwa salah satu waktu yang terbaik atau produktif, kalau bahasa sekarang itu, kalau yang usaha produktif itu menghasilkan, produktif itu hasilnya banyak lah, kira-kira begitu. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waqtit tahsili, pasal menerangkan tentang kapan waktu terbaik atau produktif di dalam belajar, atau masa-masa terbaik ketika seorang memudahkan untuk belajar. Kila dikatakan waktu ta'alumi, adapun yang dinamakan waktu belajar minal mahdi ilal lahdi, yaitu semenjak kita dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi zaman sekarang banyak orang-orang yang sudah renta, orang-orang yang sudah usianya tidak produktif malah semangat belajarnya. Mudah-mudahan itu tidak menutup kemungkinan semangat belajarnya ketimbang orang-orang yang masih muda. Nanti dikatakan usia berapa, lalu waktu kapan sebenarnya orang itu produktif atau waktu yang terbaik untuk belajar. Dakhal Al-Hasan bin Ziyad rahimahullah ta'ala ya fit tafaqquh wa huwa ibnu samanina sanah. Ada seorang Hasan bin Ziyad, semoga Allah merahmatinya, dia ketika umur sudah 80 tahun ya, wa huwa ibnu samanina sanah, dia usianya sudah 80 tahun, tapi dia fit tafaqquh, masih bersemangat untuk memperdalam ilmu agama.
Walam yabit 'alal firasyi, lalu dia tidak pernah beranjak dari ranjangnya arba'ina sanatan, sebanyak 40 tahun. Bayangkan. Ya mungkin maksudnya tidak beranjak dari ranjangnya itu maksudnya adalah ketika dia bangun tidur, waktunya tidak hanya waktunya benar-benar dihabiskan untuk menuntut ilmu. Fa'afta, lalu dia berfatwa ba'da dzalik arba'ina sanah, setelah 40 tahun itu dia sudah bisa menjadi orang yang memberikan fatwa. Ada perbedaan Pak ketika ngomong masalah fatwa. Kalau fatwa di Indonesia adalah pemahaman keagamaan yang dihasilkan oleh sekumpulan para ulama, namanya ijtima ulama, untuk dihasilkan disampaikan kepada masyarakat. Tapi kalau di Saudi, di Arab, di Mesir, namanya fatwa itu ketika seorang mufti ditanya langsung dijawab. Karena dia standarnya sudah maqamam mahmudah, posisinya sudah di atas. Ketika ditanya dia berfatwa, maka dikeluarkanlah jawaban yang dipertanyakan. Tapi kalau di Indonesia ulama-ulamanya saking tawadhunya, dia tidak langsung memutuskan. Ketika memang persoalannya itu harus dibahas di bahsul masail atau ditarjih kalau di Muhammadiyah itu ya dengan pembahasan yang serius. Tapi ketika pertanyaannya sudah bisa dijawab, langsung dijawab. Tapi ketika permasalahan tidak bisa dijawab dan harus dikonsensuskan, dikumpulkan oleh sekelompok para alim ulama, maka itu lebih baik. Wa'afta, lalu dia berfatwa, saya Muhammad bin Hasan tadi, arba'ina sanah, setelah dia menempuh belajarnya selama 40 tahun. Wa'afdolul awqati, adapun sebaik-baiknya, seutama-utamanya waktu dalam menuntut ilmu adalah syarhus syabab, ketika dalam permulaan memasuki usia muda. Usia muda kapan? Dimulai dari SMP. Kalau anak kecil ya sudah harus diajarkan untuk belajar, untuk membiasakan, mentradisikan, membudayakan semangat belajar, membudayakan. Jadi belajar itu memang harus dibudayakan. Kalau orang-orang yang di barat misalnya membiasakan anak-anaknya belajar mulai dari bangun tidur dia sudah dijejelin sama buku pelajaran. Nah kalau di Mesir, kalau di Arab, kalau di Indonesia mungkin berbeda-beda. Nah artinya poinnya adalah budaya belajar memang harus disiapkan, harus ditanamkan sejak kecil. Bangun tidur sudah ada pendidikan, lalu setelah itu dia apa, setelah belajar dia ngapain, mandi dan sebagainya diatur. Setelah itu dia berangkat sekolah, disiplin. Itu adalah rangkaian dalam rangka membiasakan, membudayakan belajar. Waktu sahur, adapun waktu yang paling utama kedua adalah saat waktu sahur. Waktu sahur kira-kira sebelum subuh. Nah, makanya kita waktu sahur itu kalau belum puasa sebelum subuh. Waktu yang terbaik untuk belajar. Bapak bisa buktikan sendiri setelah Bapak bangun jam 3 misalnya tahajud, lalu setelah tahajud mutalaah membaca tilawah, lalu belajar. Itu nikmat sekali. Menghafal itu di waktu sahur, paling juga istighfar di waktu sahur. Buktikan sendiri Pak. Pagi-pagi pikiran masih fresh gitu kan, lalu menyerap ilmu bagi yang belajar, lalu menghafalkan hafalan itu lebih mudah. Dan sudah dibuktikan, dulu saya menghafal kitab-kitab nahwu, ibriti, durumiyah, alfiyah itu ketika waktu sahur, jam 3 udah dibangun tahajud. Itu dari SMP sampai akhir. Lalu suruh ngapalin sampai subuh, terkantuk-kantuk, habis subuh ngaji. Habis ngaji jam 7 selesai, mandi. Habis mandi sekolah. Pokoknya rutin kalau di pesantren. Di sini dikatakan afdal waktu yang kedua, tadi yang pertama tadi adalah waktu permulaannya, waktu saat pemuda sudah memasuki usia remaja, waktu sahri, yaitu dan juga waktu sahur, wa qoma bainal isya'ain, dan yang ketiga adalah waktu di antara dua saya sekarang ini, waktu yang enak buat ngaji, buat belajar, buat baca buku, bainal isya'ain, yaitu waktu di antara dua isya, maksudnya di antara sebelum isya dan sesudah maghrib. Makanya budaya di Indonesia ngajinya habis maghrib. Makanya habis maghrib anak-anak dijagain jangan sampai main. Apalagi musim liburan, ketika libur sekolah kayaknya semuanya libur, padahal kan enggak.
Wayan bagi dan juga sebagiannya dari talibil ilmi bagi orang yang sedang menuntut ilmu ayastaghriqa jami'a awqatihi, selalu menghabiskan semua waktunya untuk belajar. Fa idza mahla, ketika seseorang itu merasa bosan min ilmin, dari ilmu yang satu, yastaghilu bi ilmin akhar, sehendaknya dia ya mengambil atau belajar membaca ilmu yang lain. Misalnya lagi senang ngomong belajar fikih mulu kan bosan. Umpama ini umpama. Lalu misalnya makan aja, makan kalau nggak ada hiasinya kok bosan. Benari kanasin misalnya, benari. Tapi ada yang mudah. Nah artinya itu adalah salah satu corak ketika seorang lagi bosan belajar, cari ilmu yang lain, belajar baca ilmu yang lain. Begitu dengan hari-hari kita, makan ini bosan, besok makan apa? Yang penting jangan sama istrinya aja kok bosan. Kalau sama istrinya repot Pak, bahaya. Sama istri bosan, repot sekali ya. Kalau kadang-kadang ada aja bosan, gimana cara ya, jangan terlalu banyak cekcok, udah diemin dulu gitu. Yang penting jangan sampai bosan sama istri. Repot kalau istri bosan, bisa nambah lagi nanti. Wakana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga akan disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, idza malla min ilmil kalam, ketika dia bosan sedang belajar ilmu kalam ya, wakana wa yaqulu hatu diwan syu'ara, lalu dia mengatakan ambillah saya. Ketika Ibnu Abbas itu termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, ketika dia belajar bosan sedang belajar ilmu kalam, lalu dia mengambil kitab-kitab atau tulisan syair para pujangga. Dia baca puisi lah biar orang termotivasi, baca puisi, baca pokoknya syair-syair yang mengubah hatinya. Ketika dia dalam keadaan malas belajar, ketika dia dalam tidak keadaan yang genting, tidak semangat, dia baca itu. Kalau kita mungkin puisi-puisi romantis misalnya, boleh aja, nggak masalah. Ketika kita bosan, yang penting tidak melupakan seluruhnya. Karena Muhammad bin Hasan la yanamu al-laila, juga diceritakan Muhammad bin Hasan tidak tidur malam. Wa kana yad'u indahu ad-dafatir, di sampingnya dia tidur itu ada kitab-kitab, ada buku pelajaran. Saking cintanya, malamnya nggak tidur, di sampingnya ada buku. Wa kana idza malla min naw'in yanzuru fi naw'in akhar, juga sama Muhammad bin Hasan ketika dia bosan terhadap ilmu satu, dia melihat ilmu yang lain. Wa kana yad'u indahu al-ma, lalu ketika dia tidur juga selama dia belajar, di sampingnya selalu dia letakkan air. Wa yuzilu naumahu bil ma, lalu dihilangkanlah rasa ngantuk itu dengan air. Kalau kita sekarang mungkin pakai kopi. Kalau dulu orang ulama dulu ngaji, ketika dia ngantuk, ketika dia bosan, taruh air di samping, dicipratin ke mukanya kalau dia ngantuk, atau disembur atau bagaimana. Kalau kita kan sekarang ngopi, mungkin dulu belum ada kopi. Kalau sekarang sambil ngopi, gimana caranya? Yang penting kan enjoy. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yaqulu innan naum, lalu Muhammad bin Hasan berkata, innan naum, sesungguhnya tidur itu minal hararati, diciptakan dari yang panas. Fala budda min daf'ihi bil ma'il baridi, maka wajib dihilangkan dengan air yang dingin. Ngantuk maksudnya aroman-romannya diciptain dari rasa yang panas. Makanya orang kalau udah kepanasan biasanya ngantuk. Lalu dihilangkan dengan air, karena orang yang rasa ngantuk itu akan hilang dengan air. Dicobain aja kalau ngaji bawa air, jangan selalu bawa air, ada air, cipratin aja. Bismillah. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya fasal fi syafaqati, pasal menerangkan tentang kasih sayang wan nasihah dan nasihat. Yang bagi ayakun sahibul ilmi, sayangnya orang yang memiliki ilmu itu musyrifan nasihan, memiliki sifat kasih sayang. Nasihan juga memiliki
jiwa penasehat, ghairu hasadin, tidak memiliki rasa dengki. Karena orang yang sudah memiliki ilmu, sejatinya dia adalah orang yang memiliki kasih sayang, memiliki kesabaran, memiliki rasa riang, gembira, ya. Juga bukan sebaliknya. Ketika orang yang berilmu itu orangnya, mohon maaf, suka marah-marah misalnya, lalu sentimen dan sebagainya, itu dipertanyakan. Sebenarnya bahwa yang sejatinya orang yang memiliki ilmu itu pasti memiliki jiwa rasa kasih sayang, tidak pernah memiliki rasa permusuhan, tidak pernah memiliki rasa dengki dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya orang yang berilmu itu adalah musbiqan, ya, musbik, orang yang memiliki rasa kasih sayang terhadap semua umat manusia, juga makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan. Fal hasadu, karena sesungguhnya dengki ya duruhu, itu akan memberikan mudarat, memberikan kesengsaraan, wala yanfa'u, dan tidak akan memberikan manfaat. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala, lalu Syekh Burhanuddin pengarang kitab ini menceritakan, dia perlu mengatakan, qalu inna minal mu'allima, sesungguhnya anaknya seorang guru yakunu aliman, sesungguhnya anaknya orang guru itu maka akan menjadi orang alim. Artinya guru itu bukan, maksudnya putranya orang alim, bahasa putranya bahasa putranya orang alim itu bukan hanya putra kandung, karena orang tua kita adalah satu, orang tua kandung, kedua guru, yang ketiga mertua. Bahasa di sini inna benal mu'allim yakunu aliman, artinya sesungguhnya anak-anaknya guru punya santri, seharusnya ketika santri itu selalu maksudnya melaksanakan semua yang dikehendaki sama guru, maka yakunu aliman, seyogianya menjadi alim juga. Li'annal mu'allima, karena sesungguhnya orang yang berilmu, seorang guru, yuridu an takuna talamiduhu, menghendaki murid-muridnya fil Qur'ani, di dalam membahas di Qur'an yang ulama, maksudnya menjadi ulama Qur'an. Babi barokati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman, karena berkahnya, karena berkat kesungguhannya, keyakinannya guru itu dan kasih sayangnya guru, maka anak-anaknya baik kandung muridnya dikehendaki menjadi orang yang alim. Artinya begini, bisa jadi orang-orang kita yang belajar di pesantren, di sekolahan, bisa menjadi orang sukses, bisa menjadi orang besar, bisa menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat karena syafaqah dari guru, karena rasa kasih sayang, karena ridhonya seorang guru. Penting banget. Jadi bisa jadi keberhasilan seseorang itu pertama karena ridhonya orang tua, kedua karena ridhonya guru. Banyak orang yang pintar misalnya, orang yang cakap, berhasil, sukses di dunia, tapi kalau gurunya tidak ridho, naudzubillah, ada aja ganjalannya, ada aja masalahnya, ada aja rintangannya. Tapi kalau kita sudah mendapatkan ridhonya orang tua, ridhonya guru, insya Allah selamat di dunia dan akhirat. Banyak kasus, Pak. Ya, kita bisa menilai diri kita sendiri selama dari awal kita hidup sampai sekarang umur, apakah kita benar-benar sudah mendapatkan ridhonya seorang guru dan ridhonya seorang orang tua. Itu bisa disaksikan oleh pengalaman kehidupan kita masing-masing. Orang yang punya banyak masalah, coba dicek kenapa saya. Orang yang punya musuh misalnya, bisa dicek kenapa, ada apa, harus sering dievaluasi, di muhasabah diri. Kita kembali li'annal mu'allima yudul babi barakati i'tiqadi, karena dengan keberkahan i'tiqad gurunya, wasyafaqatihi, dan kasih sayang gurunya, yakunu ibnuhu, maka jadilah anaknya, muridnya aliman, seorang yang alim. Wa kana yuka, dan juga diceritakan Ahnas Saudara Ajal Burhanul A'imah rahimahullah ta'ala ja'ala, ya, bahwanya diceritakan bahwa Syekh Burhanul A'imah
ja'ala waqta sab libenaihi as-sadri syahid, ya menjadikannya. Jadi Syekh Burhanuddin tadi itu membagi waktunya untuk mengajar kepada kedua orang anaknya itu, karena ya yang namanya Husamuddin dan Tajuddin di waktu fi waqtal dhuhri, di waktu agak siang. Singkat cerita, Syekh Burhanuddin dia seorang pengajar, muallim, seorang guru, santrinya banyak. Lalu punya dua anak. Anaknya itu dibagi waktu belajarnya setelah dia mengajarkan terlebih dahulu kepada murid-murid yang lain. Waktunya adalah ketika agak siang, kira-kira jam 9. Lalu anaknya ngeluh kan begitu. Pada jamil asbaq wa kana yaqulani, lalu anak itu ngeluh, kedua anaknya ngeluh. Lalu dia mengatakan, inna taba'atana takillu wa tamullu fi dalikal waqti. Wahai bapakku, kami kalau diajarin setelah mereka malas dong, bosan ya. Minat kami berkurang. Masa bapak ngajarin orang lain dulu, anaknya sendiri di nomor 2. Ceritanya anaknya ngeluh. Lalu faqala abuhuma, lalu bapaknya berkata, innal ghuraba wa auladal kubara yatunani min aqtaril ardi fala budda min uqaddima asbaqahum. Bahwasanya bahwa saya ini banyak yang datang putar orang santri-santri dari luar pada belajar ke sini, meminta kepada saya dari penjuru desa, minta saya kepada ngajar, lalu saya mendahulukan orang lain. Karena apa? Karena saya lebih memuliakan orang lain itu yang lebih banyak. Setelah itu keluarganya, maksudnya adalah wabibarokati syafaqatihi, karena keberkahannya Syekh Muhammad Burhan tadi, anaknya juga ya faqo ibnahu ala akhtarifuqah. Ternyata meskipun anaknya, kedua anaknya diajarkan kedua setelah orang-orang lain diajarkan, tapi karena berkat kasih sayangnya, anaknya malah lebih melampaui ilmunya daripada orang-orang yang diajarkan sebelumnya. Jadi intinya Syekh Burhanuddin bercerita, dia punya 2 anak, dia sibuk mengajar orang lain terlebih dahulu pagi-pagi setelah subuh, lalu agak siang dia baru mengajar anaknya komplain. Ketika anaknya komplain, bapaknya sabar, gurunya sabar, tetap diajar karena dia memiliki rasa kasih sayang. Karena berkat kasih sayangnya guru orang tua tadi kepada muridnya, maka anak itu lebih menjadi orang-orang fuqaha yang ahli di antara orang-orang lain yang sebelumnya diajarkan. Intinya, nah, pelajaran yang kita dapat dari sini, ketika seorang murid melihat keaktifan atau aktivitas guru, jangan pernah komplain. Untungnya gurunya punya rasa kasih sayang. Coba kalau gurunya ngambek, kagak manfaat ilmu. Untungnya gurunya punya rasa kasih sayang. Makanya susah nyari guru, nyari kiai atau ustadz yang memiliki rasa sayangnya yang amat tinggi, nggak pernah ngebales kalau dihina, nggak pernah, bahasanya tidak pernah, singkat cerita mungkin sosoknya kayak Pak Anies umpama gitu. Dibully diem aja ya, diem aja, dikata-katain diem, atau siapa aja lah dikatakan diem aja, dibully diem aja, pokoknya usah. Jadi karena rasa, justru menunjukkan orang yang sikapnya dia malah menunjukkan kualitas seseorang daripada orang dibalas dengan kejelekan juga gitu kan. Artinya bahwa ketika seorang murid ridho dengan apapun yang guru berikan, insya Allah itu menjadi bekal menjadi orang yang sukses. Bayan bagi dan sebagainya juga, Allah yunazi'a, bagi orang sedang menuntut ilmu, Allah yunazi'a ahadan, tidak pernah bertikai kepada orang lain. Ya pokoknya kalau orang belajar
wala yuqasimahu li'annahu yudhi'u awqatahu, dan juga tidak pernah memiliki musuh, tidak pernah memusuhi karena permusuhan itu adalah hanya menyia-nyiakan waktu. Permusuhan hanya menghabiskan waktu untuk belajar. Hendaknya kita menghindari pertikaian, nggak usah banyak ribut, nggak usah banyak musuhin orang, pokoknya fokus sama diri kita aja. Insya Allah ya, dengan kasih sayang justru orang semakin berkualitas. Kalau dikata-katain diam aja, diistighfarin aja, nanti Allah akan membuka semua. Kila dikatakan al-muhsin yujza, ya, orang yang baik diihsani, orang yang baik akan dibalas dengan kebaikannya. Wal musii'u sataqfi masawi, itu juga sebaliknya, orang yang melakukan keburukan maka keburukanlah hanya baginya. Ada pepatah Arab, mayyazra ya so, orang yang mencocok tanam, orang yang menanam, maka dia akan yang menuai. Artinya ketika seseorang memulai kebaikan, maka kebaikanlah yang akan didapatkan. Ketika seseorang menimbulkan keburukan, kefasikan, maka kefasikan itu pasti akan berbalik kepada dirinya sendiri. Itu udah rumus, Pak. Itu udah rumus. Rumusnya adalah orang berbuat baik dapatnya kebaikan. Orang berbuat curang maka nanti dia akan mendapatkan hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. An-Sadini Asyafal Imam Nurul Islam Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf Imamin Khawahir Zad Al-Mufti Rahimahullah Ta'ala. An-Sadani, intinya saya Muhammad bin Abi Bakar Ma'ruf memberikan syair wala tajzi insanan ala su'fihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu, ya, cukuplah dan tidak ada barisan bagi orang yang berbuat buruk, sebaiknya orang yang berbuat sama aja. Qila dikatakan man arada ayyurghima an fa'adu, maksudnya idza syi'ta an tulqiya aduwaka rahiman, jika engkau ingin musuhmu terhina, wa taqtulahu ghamman wa tahriqahu hamma, terbunuh susah tidak terbakar derita, paru lil ula wasdad minal ilmi, maka capailah mulia, ya, tambahlah ilmu. Manis dada ilman zada sibuhu ghamman, ya, orang yang dengki tambah susah, yang didengki justru tambah ilmunya. Kalau orang didengki, dihasut, ya, dijelek-jelekin, dibully, justru biasanya orang itu derajatnya tambah naik. Begitu sebaliknya, orang yang suka menghina, orang yang suka mencela, orang yang suka membuli, justru dia derajatnya semakin turun di mata Allah maupun di mata orang. Orang kita bisa melihat orang, maksudnya pengakuan orang itu jelas. Orang ini bagaimana dinilai kebanyakan orang. Misalnya saya di mata orang seperti apa, di mata dia seperti apa, ternyata bisa membuktikan bahwa orang yang banyak omongannya, yang suka menjelek-jelekan, justru kualitasnya dia semakin turun. Kebalikannya, orang yang dibully kualitasnya semakin turun. Bila dikatakan alaika antastaghila bimasalihi nafsika, hendaknya kita semua disibukkan dengan kebaikan, maksudnya memperbaiki diri kita sendiri. La biqahri aduwika, ya, tidak menghasut, tidak menghancurkan musuhmu. Fa idza kunta bimasalihi nafsik, ketika kita, ya, penuhi diri kita dengan kebaikannya, adum manadari qahra aduwika iyyaka wal mu'adah, maka sesungguhnya, ya, jangan ada maka karena sesungguhnya musuh itu malah akan menjadi takut. Wa iyyaka wal mu'adah, dan hendaknya kita juga menghindari permusuhan. Fa innaha
karena sesungguhnya permusuhan tafdahuka wa tadayyu awqati, karena sesungguhnya permusuhan membuat aibmu terbuka. Kalau kita sebel sama orang, bermusuhan, malah sebenarnya aib kita semakin dibuka, juga menghabiskan waktu kita. Wa alaika bitahammul la siyaman minas sufaha, hendaklahnya kita juga ya tahan aja, sabar, apalagi ketika orang-orang safi. Orang safi itu orang bodoh. Jadi kalau lawannya menjawab orang bodoh, cukup dengan karena jawabannya bodoh adalah ketika kita tidak sabar, nggak tahan, kita termasuk menjadi orang safi. Safi itu orang yang bodoh atau orang yang kurang mengerti. Bedakan orang yang berpaham mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Itu alias tawi, ya, tidak sama antara orang yang berilmu atau yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Kalau Isa bin Maryam itu dikatakan Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi nabiyina, semoga Allah memberikan salawat kepada Nabi kita, wa alaihi ihtamalu, ya, sabarkanlah kita semua minas safi, dari orang-orang bodoh. Makna safi di sini orang-orang yang gak berguna lah, orang-orang yang selalu menyulut, permusuhan, orang-orang yang selalu membuat kegaduhan dan sebagainya. Ada lagi gaduhan, lagi politik ini ada aja gaduh, walat doli nggak boleh amin misalnya, ya kan. Lalu lagi tahiyat tiba-tiba saking cintanya katanya sampai begini kan, udah gaduh. Makanya hal-hal gini yang jadi makan tambah keruh aja gitu, gerget gitu orangnya. Makanya kalau hikmahnya adalah ketika seseorang yang bukan ahlinya atau pakarnya berbicara, maka hasilnya seperti itu. Orang bukan ahli agama, nggak ngerti, bukan ustaz, ngomongin agama. Makanya ini sensitif sekali, jangan sampai terulang istilah kasus penodaan agama. Nauzubillah, yang gitu-gitu yang bikin orang tambah emosi. Sabar, kita nggak boleh ikut-ikutan, sabar aja. Karena tadi hikmahnya orang sabar menunjukkan kualitas diri. Orang yang begitu menunjukkan kualitasnya. Seolah-olah aja mereka kelihatan eksis gitu, tapi sebenarnya nanti dia akan terjerumus dengan sendirinya. Pakai istilah kalau usah ngomongin agama, ketika ngomongin politik, ngeri. Jadi dikatakan ihtamilu minas safi, ya, sabar aja kalian semua minas safi, dari orang-orang yang dungu. Kalau kata Rocky Gerung, orang dungu, wahidatan kayak tarbahu asal. Ketika kita sabar sama orang dungu satu, maka sebenarnya kita mendapatkan keberuntungan 10. Ini Nabi Isa yang mengatakan, ihtamilu minas safi, sabar aja semua kalian minas safi, dari orang-orang dungu, kayak tarbahu asra, maka kita akan beruntung mendapatkan keberuntungan dengan 10. Sabar satu orang dapat keberuntungan 10. Kalau sabarnya selama 100 tinggal dikalikan. Insya Allah Nabi Isa yang bersabar. Misalnya jam berapa ini Pak? Selamat. Masih 12 menit. Ya udah. Kita selesaikan dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka, dan kepada kita semua, hendaknya kita semua antadunna syarran, selalu berbaik sangka. Antadunna syarran bil mu'minina, hendaknya kita semua berbaik sangka kepada sesama orang mukmin. Fa innahu, karena sesungguhnya berbaik sangka itu ini kembali, maaf, berburuk sangka ini salah, maaf, ini kurang ini. Wa iyyaka antadunna syarran bil mu'min, maksudnya kita hendaknya tidak berburuk sangka kepada sesama muslim atau mukmin. Fa innahu man sya'ul adawa, karena sesungguhnya berburuk sangka itu adalah awal mulanya dari permusuhan.
Kalau udah sering berburuk sangka, awal mula dari permusuhan. Wala yahillu dzalik, dan tidak diperbolehkan. Liqauli alaihi salatu wassalam, karena Nabi pernah bersabda, "Dhannu bil mu'minina khairan." Hendaknya kalian semua berbaik sangkalah terhadap orang mukmin. Wa inna ma yansha'u dzalik min khuluqin niyyah. Karena berburuk sangka itu awalnya adalah datang dari niat yang jelek, wasu'is sarirah, dan hati yang jahat. Karena berburuk sangka itu awalnya adalah timbulnya dari niat yang kurang baik, juga hatinya yang jahat. Maka kita disangka Nabi untuk selalu berbaik sangka. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, sambil menunggu waktu isya kita bisa tanya jawab. Oh, silakan. Ya, silakan Ustaz. Track record, dia punya sejarah kelam. Lalu kita menikah ini gimana? Iya. Ya, ini bagus pertanyaannya Kang Maksud. Jadi tadi kan kita disuruh berbaik sangka kepada sesama mukmin. Nah, lalu kalau dia track recordnya jelek, umpama kalau di film-film itu misalnya dia dulunya dia mantan gembong, misalnya mantan preman, lalu orang masih belum percaya. Lalu sebaiknya bagaimana? Tetap berbaik sangka, tapi tetap waspada. Artinya berbaik sangka itu juga jangan tinggal diam aja. Artinya berbaik sangka pertama niat dan pikiran kita, tapi otak kita ketika dia melakukan sesuatu harus waspada. Karena kewaspadaan itu penting. Ya, misalnya lagi sekarang lebih baik mana? Mantan narapidana atau mantan ustaz? Ya kan? Kalau mantan ustaz repot, bahaya, karena dia udah nggak jadi ustaz. Dulu orang bener, mendingan mana? Mantan orang bener apa mantan orang nggak bener? Ya kan? Kan serba bingung. Dia lebih baik mana? Milih mana? Mantan narapidana apa mantan ustaz? Ada nggak mantan ustaz kira-kira? Ada aja Pak. Ya, ada aja. Misalnya kali dia dulu tidak ilmunya baru sedikit, terus nggak kuat, ketika dia dibujuk dengan rayuan uang dan sebagainya, dia tahajud dan sebagainya, banyak. Jadi intinya kalau tadi yang ditanyakan bagaimana orang track recordnya jelek, gimana kita percaya, gimana kita mau percaya, sementara kita disuruh Nabi suruh selalu husnudon, berbaik sangka kepada sesama muslim. Tapi benar, artinya tetap kita berbaik sangka dengan kewaspadaan. Juga tidak boleh masa lalunya diungkit. Misalnya, kalau dakwahnya nanti begitu, orang nggak jadi taubat. Kalau dia udah benar-benar niat taubat, rangkul. Masa lalu dia biarlah masa lalu yang sudah berlalu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Saya dengar kemarin ada orang sholat maghrib ke sono timur di sini. Iya. Kenapa itu? Karena dia lagi keluarganya di UGD, dia di ICU. Terus dia sholat. Panik, bukan sengaja, bukan. Kalau panik, ya saya kira sering gitu kan, bahaya. Kemarin dikirimin foto, kata saya, itu benar sholat tempatnya timur. Oh, ternyata ada orang datang panik, lalu dia lupa menghadap kiblat. Lalu hukumnya bagaimana? Ya kalau dia saat itu waktu sholat ada yang melihat, segera diputar di arah Tapi kalau dia setelah sholat, dia sudah terjadi. Tapi kalau dia mau i'adah, silakan. Kalau dia ngerasa yakin, tadi udah yakin, saya tuh udah yakin niatnya menghadap kiblat, tapi yakinnya kita ternyata salah, ya sudah. Kecuali lalu dia merasa, aduh saya tadi sholat nggak yakin, ya udah ulangin, berarti i'adah, mengulangi sholat. Karena apa dia ulangin? Karena dia tidak yakin. Tadi kalau dia umpama yakin sholatnya madhab kiblat, tapi ternyata sebenarnya tidak, itu tetap sah.
karena dia sudah berkeyakinan, dan itu di luar kesengajaan. Iya. Kalau boleh kita boleh pakai orang dengan nilai angka, boleh nggak? Perhitungan. Iya, harus 3 orang yang bisa nilai. Iya. Itu kita kasih poin. Yang ini namanya 5, yang ini 6, yang ini 10. Itu boleh nggak? Dia menentukan satu poin orang, boleh nggak? Udah kayak guru ya nilai siswanya. Iya, kayak gitu. Gitu. Boleh aja. Ini kan tahun kamu tahun pemilu nih. Ya. Kita dengan nilai poin rekor yang bagus kita terpilih. Kadang-kadang ada orang juga, ada orang itu naik jelek, tidak beli juga, ini bisa nggak ya? Ya. Iya, ada orang yang udah jelek untuk dinilai bagus gitu ya. Bagaimana tadi? Jelek. Nah, Kita beli juga. Nah, itu kita udah besar nggak bisa ngomong. Jangan ngajak beli. Bisa nggak ya? iya. Gimana memilih orang yang udah menurut kita kurang baik, lalu dipilih juga sama orang gitu. Tiba itu urusan orang berarti kan, bukan urusan kita. Biarin aja. Ya kan ya. Kalau ada orang merasa dirinya tadi menurut kita dia kurang baik atau misalnya ibarat nilai C gitu. Kan kalau A kan baik sekali, B baik, C kurang, misalnya D kurang sekali, umpama nilainya C gitu, kurang baik gitu. Lalu menurut kita, lalu orang sana menilai orang bisa menilai Parto misalnya, menilainya A. Lalu bagaimana hukumnya? Orang udah menurut saya nilai C, dipilih aja gitu ya. Itu urusannya dia. Berarti urusannya dia dengan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Urusannya dia, karena itu selera, karena itu pilihan. Karena ini juga sudah menjelang tahun politik, maka kita hendaknya menghindari perpecahan, hormati perbedaan. Berbeda itu biasa. Yang penting nggak boleh saling menjelek-jelekan. Makhluk kita Pak, sesama muslim ya kan, sesama mukmin lagi, kita jelek-jelekin juga. Cukup kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepada orang-orang yang mungkin selama ini kurang tepat. Udah gitu aja. Kita doakan aja. Tidak perlu kita menjelek-jelekan. Kan tadi dibilang, ketika tadi udah dikatain, sudah dibahas di kita. Ketika seseorang selalu menyebutkan kejelekannya orang, justru sebaliknya nanti kejelekannya dia nanti akan tampak. Begitu kebalikannya. Semakin kita ngina orang nih, saya jadi punya cerita. Saya dulu punya teman Pak di kuliah. Itu tampangnya tuh nggak meyakinkan. Pokoknya cukup gitu Pak. Lalu sering dibegoin lah bahasanya. Padahal sebelumnya pintar, tapi karena penampilannya curut, dibully Pak. Tadi karena keberkahannya dia dibully sama orang, sekarang jadi juara, jadi kiai besar. Masya Allah, itu buktinya Pak. Jadi teman saya yang dulu itu dibully, ya pokoknya dikata-katain lah, lumayan, cukup apa segala macam. Allah mengangkat derajat. Karena apa? Karena dia dihina terus, kekurangannya dia diambil sama orang. Sama kayak kita ngomongin orang kan begitu. Kita hibah, dosanya orang yang kita hibahin pindah ke kita. Sama masalah derajat tadi, kita menghina orang, menjelek-jelekan, ya kan, membuli seseorang, diambil tuh keistimewaan kita, derajat kita dipindahin ke orang yang kita hina. Makanya pesannya hati-hati, jaga lisan, jangan sampai kita selama ini gembor-gemborin orang, ternyata malah kita yang dijerumuskan oleh Allah. Ketika kita tidak suka, cukup berdoa sama Allah. Kecuali ketika orang tersebut sudah mempermainkan agama Allah. Misalnya tadi kayak
apa namanya kayak isu-isu yang begini segala macam, itu sudah mulai mempermainkan, atau ada kasus yang pokoknya mempermainkan syariat. Misalnya mengaku nabi itu harus tidak perlu lagi kita diam, harus dibela atau yang lainnya. Jadi pada intinya kita hindari pertikaian permusuhan, karena permusuhan hanya membuang-buang waktu, menguras tenaga, justru tidak memberikan. Tadi kan di annahu yadur walayan fa, ya. Dia hanya memberikan kemudaratan, tidak memberikan kemanfaatan. Gitu. Cukup ya? Hidup kayak besar, sering dibully gitu. Jadi ciri-ciri orang yang tidak suka sisir itu dulunya dibully. Oh, gitu. Ya makanya, tapi jangan sampai dipraktekkan. Sekarang kan banyak kasus dibully ya di sekolah itu. Jadi kasus pembulian di sekolah itu kan sudah sekian ngerinya lah, sudah emergensi banget artinya. Tapi jangan kesimpulan gitu kan. Jadi kalau mau jadi orang siap dibully gitu kan. Ya artinya mental. Ya mental kita itu siap untuk dikata-kata. Karena sesungguhnya dengan ucapan itu kita dijelekkan, sebenarnya Allah malah mengangkat derajat kita. Makanya saya senang kalau dia ngomongin saya, Pak. Lagi dosa saya dikurangi, kebenaran. Kan begitu. Nabi begitu ngajarinya. Senang dijelek-jelekin orang. Alhamdulillah udah begini loh. Alhamdulillah saya nilainya ditambahin sama dia. Harusnya begitu menjadi seorang mukmin yang baik. Alhamdulillah saya dikata-katain, ya, gitu. Saya terima gitu. Jadi malah justru semakin orang ditekan ke bawah sama orang, sesungguhnya dia naik ke atas, diangkat oleh Allah. Seperti itu. Masya Allah. Disiap, kalau orang nggak tahan mental ya jangan. Maksudnya kalau mestinya mental kuat. Oh nggak usah kayak misalnya umpama kayak Pak Anies misalnya ngomong mentalnya biasa, dihina dia biarkan, pelan-pelan dia jawabnya. Orang cerdas jawabnya dengan cerdas. Kelihatan kan orang yang berkualitas itu kelihatan, ya. Secara kasar mata kelihatan dari cara bicaranya, cara tingkah lakunya, tidak langsung skeptis dan sebagainya, santai gitu. Tapi jawabannya ditunjukkan dengan ditunjukkan dengan prestasi seperti itu. Silakan masih kalau mau yang lain sebentar lagi sambil menunggu waktu isya. Bentar lagi ada ya. Ini 25 ya. Ada. Ya silakan. Kamu masih belum bisa. Ada perbedaan menghibah orang yang soleh sama orang yang fasik, kan sebagian besar itu menceritakan bisa orang yang fasik. Iya. Apakah ada perbedaan? Misalkan kalau orang yang udah jelas berbuat dosa tanpa malu itu, Iya. kita perlu ceritain itu sebagai hibah buat orang lain. Iya. Atau tetap nggak boleh dipercaya. Tadi kan pertanyaannya adakah? Apa ada perbedaan kita menghibah itu untuk khusus orang yang misalkan pasti dia udah berbuat dosa apa kemarin lagi itu? Iya. Sebagai hibah buat yang lain, buat contoh yang buruk. Beda, jelas beda. Maksudnya begini, ketika kita bukan menceritakan ya, sebagai ibarat dengan menjelekan, niatnya pasti berbeda. Artinya ketika seseorang menceritakan sesuatu kejadian yang kurang baik, yang menyangkutnya ke personnya atau ke orangnya, maka sebenarnya kan niatnya tidak menceritakan, tapi mengambil ibarat. Apa gimana Mas? Tadi benar ya? Jadi bedakan antara orang yang gibah semata-mata dia menceritakan kejelekannya, keburukannya, dengan seseorang yang menceritakan kejadian orang itu karena untuk mengambil ibarat. Contoh misalnya, mohon maaf gitu, ada kejadian seperti ini, orang ini begini, tanpa menyebutkan merek misalnya. Ya, lalu mohon maaf ada orang yang begini-begini.
tapi jangan disebutkan mereknya Pak, sama aja berarti. Dia kan sama aja ngebuka aibnya orang gitu. Jadi kalau gimana? Di medsos kan tetap diberitakan. Nah itu udah parah. Pokoknya kalau udah ngomong medsos, kalau udah ngomong medsos kagak masuk yang ngaji namanya akhlak di medsos udah akan masuk. Sebetulnya wartawan dia diberitakan. Iya. Lah pokoknya ini kan taklim kan ngaji akhlak nih, ngaji akhlak. Pokoknya sesuatu yang ada di medsos itu saya udah tidak ada yang tidak masuk ketika ngomongin pelajaran akhlak. Maksudnya kebanyakan, tapi ada yang baik. Medsos itu banyak yang baik, makanya kita kayak begini termasuk usaha kita untuk melakukan syiar-syiar yang baik dalam rangka menahan, menangkis serangan-serangan yang kurang baik. Selama ini dikuasai oleh orang-orang yang kurang baik. Makanya saya setuju begini. Dari dulu kan saya ngomong ya, kayaknya kalau ngaji direkam asik. Satu, orang-orang bisa menikmati. Kedua, punya dokumen sertifikasi. Masuk Bang? Ya sesuai jawabannya. Ya, jadi berbeda. Tapi kalau kita menyebut merek begini, si amal begini, sama aja dia menjelek-jelekan juga. Tapi akhlaknya adalah pertama tidak menyebutkan mereknya si A, si B, atau ngomong saya punya teman, mohon maaf tidak menceritakan kejelekannya, saya menceritakan ini untuk dalam rangka mengambil ibarat dari kita agar kita tidak seperti mereka. Nah yang seperti itu berbeda, jelas berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.